Kembali di Kompas Siang, Saudara. Ratusan warga korban gempa bumi bermagnitudo 6,5 di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah hingga kini masih terus bertahan di lokasi pengungsian. Para pengungsi belum mendapatkan bantuan pemerintah daerah setempat dan terpaksa harus terus beraktivitas di tengah pengungsian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengungsian di Desa Labuan, Kecamatan Rotolindo, Kabupaten Tojo Una-Una pada Rabu siang didominasi warga lanjut usia, kaum ibu dan anak-anak. Hal ini karena para pengungsi khususnya kaum laki-laki masih bekerja sebagai petani kebun ataupun nelayan meski masih tinggal di lokasi pengungsian. Hingga kini para pengungsi mengaku belum mendapatkan bantuan dan khawatir akan adanya gempa susulan. Sebelumnya, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Kabupaten Tojo Una-Una pada Senin kemarin. Sejumlah rumah serta bangunan kantor pemerintahan rusak. Dari data BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, saat ini baru ada 4 desa yang terdata mengalami kerusakan, yakni Desa Wakai, Tanjung Pude, Lembanya, serta Desa Una-Una. Informasi terkini terkait gempa bumi di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nirmala Safitri yang saat ini berada di Palu. Nirmala, dari pantauan BMKG sudah berapa kali terjadi gempa susulan dan apakah ada informasi terkait dengan penyebab gempa? Oke, baik. Jadi hingga hari ini memang pihak BMKG sudah mencatat ada sekitar 45 gempa susulan. Gempa tersebut itu bermagnitudo di bawah 5,0 dan untuk akibat dari gempa tersebut ialah merupakan sesar lokal yang belum bernama. Pihak BMKG juga masih terus melakukan penelitian terkait dengan sesar tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap terkait gempa tersebut, berikut petikan wawancara dari Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Palu, Hendrik Leopati. Untuk sementara saat ini BMKG masih melakukan pemantauan, analisa dan pengamatan gempa bumi baik di pusat maupun di Palu, ataupun kami ada juga di lapangan sambil mengambil data. Kemudian perkembangannya hingga saat ini terdapat 45 gempa susulan dengan kekuatan semua di bawah 5. Oke, baik. Dan untuk memang hingga saat ini masih terus terjadi gempa susulan dan warga juga masih ada yang mengungsi di daerah dataran tinggi karena mereka takut pada malam hari itu terjadi gempa kembali yang bermagnitudo lebih besar seperti yang terjadi pada Senin malam kemarin. Kembali ke studio. Ya, saat ini ada 4 desa yang terdampak akibat gempa bumi berskala magnitudo 6,3. Lalu apakah saat ini korban yang berada di pengungsian sudah mendapatkan bantuan, Nirmala? Baik, untuk korban sendiri yang berada di pengungsian saat ini masih ada berjumlah ratusan orang, di mana para pengungsi itu pada siang hari seperti hari ini itu mereka kembali beraktivitas seperti sebelumnya, yaitu ada yang kembali bekerja dan ada juga yang kembali beraktivitas ke rumah. Namun pada malam hari mereka kembali ke pengungsian seperti halnya yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa mereka takut dengan adanya gempa kembali di malam hari. Makanya mereka mengungsi itu hanya pada malam hari. Dan untuk kebutuhannya sendiri, saat ini masyarakat yang mengungsi masih memenuhi kebutuhan sendiri itu secara pribadi, seperti halnya makanan mereka masih memasak di rumah, kemudian kembali ke pengungsian pada malam hari. Begitu, Juno. Baik, hingga saat ini tercatat ada 45 gempa susulan dan warga yang di pengungsian masih membutuhkan bantuan karena pemerintah setempat belum menyalurkan bantuan kepada ratusan korban yang saat ini masih berada di pengungsian. Terima kasih rekan Nirmala Safitri dari Palu, Sulawesi Tengah.